Halo teman-teman, kembali lagi di edisi Pakar Bilang dengan saya Palita Gatra. Kali ini telah hadir Dr. Belinda Rosalina SHLLM yang akrab dipanggil Mbak Ocha ya. Mbak Ocha ini adalah praktisi hukum yang expertise-nya di bidang hak kekayaan intelektual dan telah menjadi advokat selama 12 tahun ya kurang lebih Mbak? Ya, kira-kira 12 tahun lebih. Dan saat ini menjadi rekan advokat di justika.com. Kalau menurut Mbak Ocha, kenapa sih kita harus menghormati karya orang lain dan ada dasar hukumnya nggak Mbak? Jadi begini, dalam semua orang itu dalam menghasilkan suatu karya itu kan dia ada effort yang dikeluarkan. Pertama dia punya idenya, lalu dia ekspresikan, merubah dari suatu raw material menjadi suatu karya cipta. Ini kita kalau bicara soal hak cipta ya, jadi ya otomatis harus di-appreciate, harus dihargai. Mengenai dasar hukumnya apa, yaitu kebetulan juga kan ada undang-undang kayak hak cipta, merek, paten, desain industri itu adalah dasar kenapa suatu karya itu harus dihormati dan dihargai. Oke Mbak, terus kalau misalnya untuk caranya menghormati karya orang lain, itu kira-kira bagaimana Mbak? Dan ada akibat hukumnya nggak sih Mbak kalau misalnya kita nggak menghormati karya orang lain gitu? Misalnya kita pakai tas palsu gitu, kira-kira gimana ya Mbak ya? Atau jualan deh, jualan tas palsu gitu kita. Jadi cara menghormati atau menghargai karya orang lain yang pastinya itu dengan tidak membajak ataupun memalsukan karya-karya tersebut. Misalnya kalau tadi dicontohkan dengan kayak apa sih kita membeli barang palsu, walaupun memang tempting ya karena barang aslinya itu kan mahal sekali gitu, terus apalagi ntar ya lumayan lah buat gaya-gayaan gitu kan pakai palsu. Cuman itu pun misalnya cuman sekedar kita pengen, tapi sekarang itu berdasarkan undang-undang kita sendiri pun pengguna bisa dikenakan sanksinya juga gitu loh. Jadi orang itu juga misalnya seandainya ditempatkan di diri kita nih, kita yang membuat suatu karya lalu orang lain itu memalsukan ataupun juga mengcopy, itu kan juga nggak enak ya, lebih banyak unsur moralnya gitu. Dan apalagi kalau misalnya yang memalsukan ataupun melanggar itu juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari situ, misalnya pedagang atau memang yang pemalsu, ya otomatis dia akan kena terjerat masalah hukum. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Jadi sebenarnya bagaimana karya seseorang itu harus dilindungi? Jadi yang memberikan perlindungan terhadap suatu karya itu ada dua. Negara sendiri memberikan perlindungan dengan membuat undang-undang yang dengan berikut peraturan pelaksanaannya untuk mengakomodir perlindungan terhadap karya-karya tersebut ya, hak cipta, undang-undang merek, undang-undang paten, desain industri, segala sesuatunya. Cuman balik lagi karena undang-undang itu adalah deliknya delik aduan, jadi kalau misalnya ada masalah itu dia tergantung si pencipta dan pemegang hak cipta ataupun pemilik hak tersebut. Jadi kalau misalnya mereka sendiri tidak merasa ingin melindungi, mereka tidak mendaftarkan, ya otomatis ya akan susah juga ini untuk diterapkan gitu ya. Misalnya kebanyakan juga, misalnya saya ada klien-klien seniman gitu loh. Nah mereka itu banyak sekali dilanggar, misalnya mereka bikin kalung, desainnya terus dibikin sama orang lain dengan desain yang sama. Nah pada saat mereka awalnya akan komplain dulu, ini gimana ya desainnya kok saya dibajak atau gimana. Terus begitu kita mau proses ya udah kita somasi dulu. Nah mereka langsung kayaknya mundur gitu, nggak usah deh, nggak apa-apa deh, kasihan gitu lah. Atau kalau nggak ya udahlah, rezeki udah ada yang ngatur. Nah yang kayak gini ini yang ribet gitu ya. Jadi aturannya udah ada, hukumnya udah ada, tapi tidak bisa di-enforce karena apa ya? Karena pemilik ataupun pemegang haknya itu sendiri tidak memiliki kesadaran hukum untuk melindungi karyanya gitu. Jadi balik lagi yang paling penting itu justru si pencipta, pemegang hak cipta ataupun pemilik hak itu sendiri untuk secara sadar melindungi dengan mendaftarkan terlebih dahulu, dan apabila ada masalah ya otomatis dia harus juga memproteksi dirinya. Gitu Mbak. Nah, teman-teman tadi udah dengar kan penjelasan dari Mbak Ocha, tapi kayaknya masih banyak yang perlu digali lagi ya tentang haki ini sendiri, dan mungkin teman-teman masih banyak pertanyaan atau mau tahu gimana prosedur yang lebih teknis lagi, mungkin bisa langsung tanya aja ke Mbak Ocha. Lewat mana ya Mbak Ocha? Jadi yang ingin konsultasi dengan saya untuk pendampingan hukum ataupun pendaftaran haki ataupun untuk kasus-kasus haki lainnya bisa mengunjungi www.justika.com. Terima kasih. Oke Mbak Ocha, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Oke, demikian Pakar Bilang episode kali ini. Yang bikin melek hukum memang klinik hukum.